Dengki atau iri ini adalah ketika melihat orang lain, memiliki sesuatu pencapaian atau sesuatu barang, nah ini tidak suka. Dalam agama ya, di Nurul Islam ini ada dengki yang diperbolehkan, sahabat-sahabat. Iri yang diperbolehkan. Kepada siapa? Kepada dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Cep Channel. Pada kesempatan kali ini, saya teringat sebuah tema berkaitan dengan iri, ya, bahasa Indonesia atau dengki dalam bahasa Arab. Jadi, dengki atau iri ini adalah ketika melihat orang lain memiliki sesuatu pencapaian atau sesuatu barang, nah ini tidak suka begitu ya. Beda lagi ketika misalnya melihat seseorang itu mencapai sesuatu, memiliki barang tertentu, nah dia termotivasi gitu. Orang yang iri, orang yang dengki biasanya ketika melihat orang lain mendapat sesuatu atau mencapai sesuatu tidak suka. Bahkan cenderung ingin ketika capaian orang lain itu dia miliki atau barang yang orang lain miliki itu, berpindah ke tangan dia. Nah, ini tidak boleh. Namun dalam agama ya, di Nurul Islam ini ada dengki yang diperbolehkan, sahabat-sahabat. Iri yang diperbolehkan. Kepada siapa? Kepada dua hal. Satu adalah orang yang dia itu memiliki ilmu ya, terkhusus ilmu tentang Al-Qur'an. Dia tiap waktunya mengajarkan Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Quran. Nah, kita perlu dengki dengan motivasi, kita perlu seperti dia gitu ya, butuh ya, ingin seperti orang tersebut dekat dengan Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengki yang kedua yang diperbolehkan itu adalah ketika kita melihat orang yang dermawan memiliki harta, tapi harta tersebut ia keluarkan di jalan Allah, membantu orang lain begitu ya, yang kesusahan, mendidik anak yatim begitu ya, mengelola misalnya panti begitu ya, jompo dan lain sebagainya. Nah, kita juga boleh kalau iri dalam, hal ini yang kedua ya, kepada orang yang dermawan, yang hartawan, yang dia itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk berjuang di jalan Allah, itu boleh. Nah, masalahnya kita juga ketika melihat orang lain ya menggapai sesuatu, kita juga pingin begitu ya. Nah, itu boleh jadi impian ya. Ketika misalnya, contoh, saya pribadi, ketika melihat saudara ternyata dengan kerja kerasnya, dengan capaiannya bisa melaksanakan umroh ya dengan keluarganya. Nah, itu boleh jadi ada 2 pilihan, mau dengki ya, iri negatif atau menjadi impian positif bahwa di suatu hari yang akan datang ya, kita juga bisa membawa keluarga untuk umroh, untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, di sini menjadi dorongan motivasi untuk kita berkembang ya, bekerja lebih keras begitu ya, menjemput rezeki dengan ikhlas, dengan kerja cerdas begitu ya, digabung. Jadi tidak hanya kerja cerdas saja, karena bagi orang yang beriman, suatu capaian yang dia miliki itu adalah rezeki dari Allah, bukan semata-mata karena dia pinter, karena dia banyak kolega, karena dia, berjuang keras, tidak ya. Karena perjuangan, kerja keras itu dinilai ibadah ya bagi orang yang beriman untuk mengabdi kepada Allah. Karena bagi orang yang beriman, setiap aktivitas yang dilakukan itu pasti tujuannya hanya karena Allah dan Rasulnya. Kenapa umroh? Nah, coba. Kenapa mau jalan-jalan ke luar negeri? Nah, itu dulu kita perlu jawab ya, perlu jawab. Untuk apa? Umroh
untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jalan-jalan, healing, menyenangkan diri boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah israf atau berlebihan. Nah, mudah-mudahan walaupun ini singkat bisa menjadi motivasi bagi kita agar terus berjuang, berusaha begitu ya. Dan kita pun perlu bijak bahwa rezeki yang Allah berikan tidak hanya harta. Oh, dia banyak uang nih, rezekinya banyak begitu ya. Mungkin pandangan kita seperti itu ya, tapi boleh jadi orang yang mengalami ketika kita lihat hartanya banyak ya, uangnya banyak, ternyata masalahnya juga banyak. Banyak orang yang berharta ternyata penyakit gitu ya. Banyak orang yang istilahnya berharta tapi ujiannya tidak diberikan anak ya. Nah, apapun yang sahabat-sahabat sekarang sudah capai itulah rezeki dari Allah. Misalnya yang sedang jomblo begitu ya. Kenapa ini dibahas? Karena banyak orang saat itu eh, jomblo gitu ya, bahkan memutuskan tidak menikah karena ribet jangan gitu. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ketika jomblo itu rezeki, berarti eh sebagai motivasi untuk lebih baik ya sebelum memiliki pasangan. Nah, saya itu sudah menjadi sesuatu yang terbaik, orang yang terbaik gitu ya. Ketika sudah menikah, misalnya punya anak, tapi hartanya kurang. Nah, terus berusaha ya karena Allah itu menilai usaha kita sahabat-sahabat ya. Soal hasil itu adalah qadarullah, sudah ada takarannya. Kalau perjuangan kita 50%, nah maka hasilnya 50%. Kalau perjuangan kita 60%, maka hasilnya juga 60%. Kalau kita 100%, hasilnya juga 100% ya. Tapi Kang Cep, saya sudah berjuang siang dan malam, tapi gaji segitu-gitu saja ya. Berarti perlu ada yang istilahnya mah diperbaiki, dievaluasi apa yang kurang begitu ya. Karena sesuatu itu akan didapatkan sesuai dengan kerja keras kita ya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ya dalam ayat yang tafsirnya begini, seorang itu tidak akan bisa berubah gitu ya kalau dia tidak merubah dirinya begitu ya. Dan yakinlah ketika kita berjuang Allah akan takdirkan yang terbaik begitu ya. Bahkan versi kita saat ini dengan rezeki yang ada di tangan kita, harta yang ada Allah titipkan pada kita itu adalah versi yang terbaik. Boleh jadi mungkin kalau misalnya sahabat-sahabat jadi lebih kaya kepada Allahnya hilang begitu ya. Ibadahnya jadi lupa gitu ya. Jadi saat ini adalah porsi yang Allah berikan itu rezeki yang terbaik bagi sahabat-sahabat, bagi kita semua ya. Agar rezekinya ditambah, maka kita perlu meningkatkan rasa syukur kita dengan menggunakan potensi yang Allah berikan pada ketaatan ya. Wa iza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa kufur ingatlah ajab Allah sangat pedih. Jangan sampai ketika kita mencapai sesuatu, memiliki sesuatu itu berarti jadi istidraj misalnya gitu ya. Diberikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas, tapi lupa ya kepada Allah. Maka itu adalah istidraj. Kalau bahasa Sunda mah nyungkun begitu ya. Kalau ibarat seorang mau diangkat, dilempar ke bawah separah-parahnya. Nah, ini naudzubillah min zalik. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengilmui tema berkaitan dengan dengki dan iri ini ya, dengki atau iri ini. Melihat orang lain sukses, maka kita perlu menjadi motivasi, oh saya juga bisa sukses, begitu ya. Saya juga bisa berada di depan, saya juga bisa memimpin, begitu. Jangan sampai ketika orang lain sukses, kita dengki, kita ingin apa yang digapai orang yang kita lihat itu hilang. Apa yang orang miliki itu kita dapatkan dengan cara-cara yang naudzubillah ya, yang kotor. Itu saja ya. Marilah kita dengki dalam artian positif,
dengki kepada orang yang berilmu, yang siang dan malam mengamalkan ilmunya, dengki kepada orang yang dermawan, yang dengan hartanya dia berjuang di jalan Allah. Marilah walaupun, tantangan ada, ujian ada, kita maju, kita siapkan jawaban yang terbaik, kita siapkan diri kita yang terbaik untuk menggapai kesuksesan. Kalau bagi orang yang beriman, sukses itu adalah berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat, dihindarkan dari azab neraka, yang berarti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa bantu like, komen, dan share agar tayangan-tayangan video Kang Cep ini lebih berkembang dan bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.